Uangkas mempersembahkan 7 penyebab terlilit hutang, solusi menghindari berhutang. Seringkali tanpa disadari, berbagai macam pengeluaran yang dilakukan sebagai bentuk pemborosan, dan hanya menimbulkan sejumlah pengeluaran yang tidak efektif di dalam keuangan. Tindakan seperti ini bisa saja telah terjadi selama kurun waktu yang cukup lama, dan tanpa disadari. Inilah 7 penyebab Anda terlilit hutang dan solusinya. Nomor 1. Anda tidak punya penghasilan. Penyebab pertama Anda terlilit hutang adalah ketika Anda malas bekerja atau tidak memiliki penghasilan. Bagaimanapun juga sebagai seorang yang dewasa, Anda harus memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bila mana ini terjadi, maka satu-satunya cara bertahan hidup adalah mengutang kepada orang lain. Solusi. Ada 2 pilihan bagi Anda sebagai solusinya, yaitu mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan. Dalam banyak kasus, kita menemukan orang terlilit hutang sebenarnya bukan karena tidak ada penghasilan, tetapi lebih pada gaya hidupnya yang sembrono. Nomor 2. Besar pasak daripada tiang. Keuangan Anda mengalami besar pasak daripada tiang? Sebagian besar orang pernah merasakan kondisi keuangan demikian. Hal ini berarti, lebih besar pengeluaran dibanding penghasilan. Penghasilan sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengakibatkan keuangan bulanan berantakan. Penyebabnya banyak, bisa karena biaya hidup yang memang besar, tetapi gaji pas-pasan, atau lantaran memiliki kebiasaan boros, tidak pandai mengatur keuangan, sehingga sering kehabisan uang di tengah bulan. Solusi. Jika karena memang kebutuhan hidup besar, misalnya tanggungan ekonomi terlalu besar, artinya Anda harus mencari tambahan penghasilan. Tetapi apabila karena cara hidup Anda, maka Anda harus berani ambil tindakan, mengurangi biaya-biaya yang tidak urgen dalam keluarga. Nomor 3. Gali lubang, tutup lubang. Ada saat di mana dilema semacam ini berkembang menjadi gaya hidup, gali lubang, tutup lubang, yakni menutup hutang-hutang lama dengan hutang baru, dan seterusnya. Meskipun terlihat menyenangkan untuk beberapa orang, sebenarnya orang-orang yang mengaplikasikan gali lubang tutup lubang, adalah mereka yang susah bertahan hidup di tengah-tengah krisis keuangan. Solusi. Solusi untuk masalah ini hampir sama dengan poin sebelumnya, yaitu Anda harus mencari tambahan penghasilan. Tetapi apabila karena gaya hidup boros, maka Anda harus merevisi ulang pengeluaran-pengeluaran Anda, dan melakukan pemotongan pengeluaran tidak penting. Nomor 4. Anda tidak punya tabungan. Tabungan adalah cadangan yang akan menopang Anda dikala kesulitan keuangan datang. Namun, pada kenyataannya, ada banyak sekali orang yang bahkan tidak tahu betapa pentingnya menyisihkan sebagian dari penghasilan setiap bulan untuk ditabung. Ketika menerima gaji, langsung dihabiskan untuk berbagai hal yang tidak penting, tanpa rencana. Dengan keadaan tidak menabung, bisa saja gaji tidak akan mencukupi untuk kebutuhan sebulan, dan kondisi seperti ini akan membuat Anda terlilit hutang. Solusi. Mulai saat ini Anda sisihkan gaji Anda beberapa persen untuk ditabung. Jika sebelumnya, Anda sudah menabung tetapi selalu habis dan akhirnya berutang lagi, berarti Anda harus melihat kembali pengeluaran Anda, mungkin ada yang harus dipotong. Pilihan lain, mungkin besaran tabungan Anda terlalu kecil, pertimbangkan untuk menambah jumlahnya. Nomor 5. Anda tidak punya rencana keuangan. Anggaran keuangan merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan. Tanpa anggaran, maka kita tidak bisa mengetahui apakah pengeluaran kita sudah melebihi batas normal atau belum. Selain itu, dengan anggaran, kita juga menjadi lebih terbiasa untuk mencatat keuangan kita sehingga kita tidak over belanja.
Dalam hal ini, cara Anda mengatur anggaran keuangan menjadi faktor penentu, dan apabila Anda tidak memiliki anggaran yang tepat, Anda tidak akan mampu mencukupkan penghasilan untuk berbagai kebutuhan hidup. Solusi. Poin penting yang pertama untuk masalah ini adalah, pada dasarnya bukan penghasilan yang harus menyesuaikan kebutuhan, tetapi kebutuhan yang harus disesuaikan dengan penghasilan. Jangan memaksakan memenuhi berbagai kebutuhan yang mustahil dalam jangkauan penghasilan saat ini, karena itu hanya akan berakhir dengan sejumlah utang. Mulai sekarang, buat dan patuhi rencana keuangan Anda. Nomor 6. Anda memiliki gaya hidup berfoya-foya. Di saat orang sibuk dengan berbagai rencana investasi yang menguntungkan di dalam hidup mereka, Anda justru sibuk menghamburkan sejumlah uang dengan percuma. Kebiasaan ini Anda lakukan tanpa manfaat dan hanya memberi dampak buruk bagi diri Anda saja. Coba hitung berapa pengeluaran sembrono dalam belanja berlebihan, kegiatan nongkrong di tempat mahal, kebiasaan berjudi dan lain-lain, semua itu pemborosan yang sia-sia saja. Anda membuang banyak sekali uang, sementara Anda bisa menggunakannya untuk berbagai hal yang lebih menyenangkan. Solusi. Hentikan kebiasaan buruk yang boros. Jika Anda suka nongkrong di kafe, hentikan. Jika Anda senang minum-minum beralkohol, hentikan. Ubah gaya hidup Anda, hentikan berfoya-foya. Nomor 7. Anda terbiasa menggunakan kartu kredit. Ada tanggung jawab yang besar dalam penggunaan kartu kredit. Kita hanya perlu menggesek dan membayarnya nanti untuk semua barang yang kita inginkan. Selain itu, kita tidak bisa melihat berapa total uang yang kita keluarkan ketika membeli barang, sampai kita tiba-tiba menerima tagihan kartu kredit yang membengkak. Bagaimanapun juga, kartu kredit merupakan utang terhadap bank. Bila nanti kita tidak bisa membayar tagihannya, maka kemungkinan ada bunga yang kita harus bayar. Karena itu, ada baiknya kamu menyimpan penggunaan kartu kredit, dan hanya untuk transaksi yang penting. Solusi. Hentikan penggunaan kartu kredit, jika perlu, tutup akun kartu kredit Anda. Jika karena keadaan tidak memungkinkan menutup akun kartu kredit, usahakan jangan membawanya ketika keluar dari rumah. Intinya, kartu kredit hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Dengan begitu, Anda terhindar dari kemungkinan berutang dengan kartu kredit. Itulah tadi, 7 penyebab terlilit hutang dan solusinya. Saya akan mengulangi intisarinya. 1. Anda tidak punya penghasilan. 2. Besar pasak daripada tiang. 3. Gali lubang tutup lubang. 4. Anda tidak punya tabungan. 5. Anda tidak punya rencana keuangan. 6. Anda memiliki gaya hidup berfoya-foya. 7. Anda terbiasa menggunakan kartu kredit. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.